Dari keresahan menjadi pengorbanan, aku, saudaraku, bergerak untuk rumahku. Mula. Pekan kegiatan PKBM dan SKB Kabupaten Cianjur ini dulunya itu direncanakan bernama kegiatan Pekan Olahraga, kegiatan PKBM. Nah, seiring dengan perkembangan yang berkembang di PKBM yang berada di Cianjur, bahwa ternyata banyak potensi yang harus dimunculkan, sehingga kita mempunyai pemikiran ke depan bahwa ini lebih cenderung kita dinamakan kegiatan ini adalah kegiatan kreativitas PKBM, sehingga semua potensi itu bisa muncul. Nah, dalam pelaksanaannya ini terjadi banyak kendala, khususnya untuk masalah waktu. Dulu kita rencana ini pada tanggal 11 sampai dengan 13. Setelah disinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait, ternyata ada kendala. Kemudian kita berkumpul lagi dengan pihak-pihak yang terkait. Kita merencanakan pada tanggal 16, 17, 18. Terjadi kendala lagi, karena pada waktu itu lokasi yang akan kita gunakan bersamaan dan dipakai oleh lembaga lain. Bahwa POR itu dibikin nuansa baru dengan tajuk Pekan Kreativitas PKBM. Akhirnya dengan berbagai persiapan, rapat dan sebagainya, maka Pekan Kreativitas PKBM Cianjur bertajuk PKBM Beraksi IPM Tinggi. Akhirnya dibentuklah susunan kepanitiaan, dan waktu itu sekitar 2 minggu ke belakang dari waktu yang telah ditentukan, Pak Kabid dan Pak Kasih mengumpulkan para pengurus forum di dinas untuk memusyawarahkan konsep selanjutnya. Maka di sore itu dibentuklah kepengurusan panitia, dan akhirnya waktu itu setelah berbagai banyak pertimbangan ditunjuklah Kang Uje sebagai ketua panitia. Waktu itu saya juga ditunjuk sebagai seksi acara dalam kegiatan itu. Kegiatan yang ada di pekan kreativitas tersebut diantaranya olahraga, namun olahraga tersebut tidak difokuskan ke para olahraga umumnya, tapi difokuskan ke keunikan lembur seperti enggrang, bakyak, juga tarik tambang, dan juga seni juga ada. Di antaranya ada main po, mamaos, dan lain sebagainya, dan masih banyak lah yang akan ditampilkan oleh para PKBM dan SKB Kabupaten Cianjur. Nah, akhir rapat tanggal 16 November yang bertempat di Sarongge menghasilkan beberapa kegiatan yang tentunya dan mudah-mudahan kegiatan tersebut bisa membangkitkan kembali gairah-gairah di PKBM, khususnya untuk meningkatkan IPM Kabupaten Cianjur, menunjang visi atau misi Bapak Bupati Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan SDM di bidang pendidikan. Setelah dilakukan beberapa kali rapat, dan kami akhirnya memutuskan lokasi dilaksanakan di Sarongge pada tanggal 21 November tahun 2022.
Hari-hari menjelang pelaksanaan memang sangat intensitas kita itu sangat tinggi. Termasuk kita menjelang 1 hari pelaksanaan itu di hari Minggu kita fokus, concern, semua panitia, semua faktor pendukung, tenis non tenis itu dari pagi hari Minggu itu sudah semua ada di lokasi ya. Termasuk teman-teman yang dari PKBM Huda itu di bawah pasukan Kang Ari itu mempersiapkan 2 menara yang terbuat dari bambu. Kenapa harus ada? Karena itu momentum di mana memang secara umum pembukaan itu akan dilaksanakan itu memakai menara. Nah, jadi pakai banner, dengan banner Pak Bupati. Pas hari pertama kegiatan, tepatnya tanggal 21 November 2022, kami, khususnya saya sendiri, tanggung jawab seremonial, baik pada pembukaan, juga nanti malam terakhir terapi umum, dan nanti juga ada jelajah alam, itu tanggung jawab kami. Nah, pada waktu hari pertama pembukaan yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Bupati Kabupaten Cianjur, kami merasa berdebar-debar. Kenapa? Karena takut kesiapan kami pada hari-hari sebelumnya itu pas hari pembukaannya gagal. Saya sendiri, kami dengan tim khususnya dari PKBM Huda ini memegang tanggung jawab untuk membuat menara 2 menara, yang dimana 2 menara tersebut disimpan baligo yang tertutup yang nantinya akan dibuka nanti oleh Pak Bupati Cianjur dengan cara menggunting tali. Nah, nanti setelah tergunting tali tersebut dibuka, nah si baligo tersebut terbuka. Nah, saat itu kami sangat berdebar-debar. Kenapa? Karena takutnya pas Bupati menggunting tali tersebut, nah si baligonya tidak terbuka ataupun langsung lepas dari bambunya. Ternyata repot juga ya mengurusi kegiatan yang segebiar ini, dan memang harus sukses dengan segala acara yang digelar. Tapi alhamdulillah saya ikut terjun walaupun dengan keliaran ini. Pada waktu itu memang sangat liar, banyak sekali pembukuan. Hari Minggu itu terakhir, hari Minggu persiapan kita, panggung tentunya belum datang sampai sore itu. Sampai sore belum datang, belum terpasang. Aduh, memang benar-benar kita khawatir, dan saya cek ke teman-teman dan juga ke yang punya tempat bahwa panggung datangnya katanya malam hari. Banyak pada waktu itu persiapan yang menurut saya harusnya sudah beres, ternyata belum beres. Nah, akhirnya saya lihat, tanyakan kepada panitia apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Nah, begitu kita konfirmasi dengan pihak panitia, ada Kang Uje, ada Kang Wani, ada Kang Ari dan rekan-rekan timnya, ternyata apa yang saya sangkakan itu mereka sudah mempersiapkan secara dengan matang. Setelah kita koreksi apa yang kurang itu, ternyata mereka sudah mempersiapkan. Melihat kerja pada waktu itu, saya juga ada was-was, ada rasa gembira, karena melihat kinerja mereka itu cukup tinggi, tapi masih saja ada pada waktu itu ada sejumlah kelengkapan yang belum tersedia. Misalnya pada waktu itu spanduk-spanduk banyak yang belum terpasang, ada yang belum selesai, sedangkan waktunya adalah besok. Kemudian untuk panggung pada waktu belum terpasang, awning belum terpasang. Nah, itu yang membuat saya merasa was-was. Nah, bahkan sampai tengah malam itu yang namanya panggung, namanya awning, kemudian ada sejumlah spanduk masih belum ada yang terpasang. Tapi saya yakin lah pada waktu itu melihat kinerja, kemudian semangat dari anak-anak PKBM dan kemudian panitia yang begitu tinggi yang saya lihat pada waktu sore pelaksanaan,
saya yakin bahwa ini akan indahlah pada waktunya. Ketakutan itu ada terus. Ini terpasang tidak atau tidak terpasang tidak. Sampai-sampai pada hari esok subuh itu masih saja belum beres. Ada yang belum beres. Padahal di jadwal itu kita sudah menjadwalkan untuk bupati itu pada pukul 11 itu harus dibuka oleh bupati. Akhirnya kita koordinasi dengan panitia, kita bekerja semaksimal mungkin. Akhirnya semua bisa terpasang. Apa yang menjadi kekurangan itu ditutupi, apa yang belum beres dibereskan. Semua kerja itu bagus menjadi sebuah teamwork. Dan alhamdulillah sebelum datang Pak Bupati, sebelum datang tamu-tamu undangan, panitia begitu semangat mengisi acara berupa ada lomba-lomba yel. Semua meramaikan kegiatan itu, semua berpartisipasi. Akhirnya ketika pada waktu datang itu plong. Saya merasa bangga bahwa apa yang telah kita lakukan, perjuangan yang telah kita lakukan dari kemarin yang begitu was-was deg-degan, itu ternyata pada akhirnya bisa semua di-cover, diselesaikan dengan baik. Dan itu saya salutlah pada mereka dan pada rekan-rekan PKBM yang telah mensukseskan acara pembukaan sampai kedatangan Pak Bupati. Dan sekali lagi yang berada di posisi mohon untuk baris itu menghadap ke panggung kehormatan. masuk ke korwil masing-masing. Ya, mantap sekali. Terima kasih datang kepada teman-teman peserta yang baru datang. Ya, terima kasih. Kita tunjukkan. Ya, kita. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang masih berada di area perkemahan tanpa kecuali belajar atau peserta kegiatan masuk area memposisikan korwil masing-masing, korwil 1 sama dengan korwil 6. Tak banyak berubah, wangi yang ku kenal, tempat yang ku suka, ku kan kembali lagi. Perlu dilaporkan pada kesempatan ini bahwa peserta yang hadir yaitu 2.136 dari 213 PKBM yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. 22 ini PKBM Cianjur alhamdulillah naik pesat Pak. Peningkatan IPM Kabupaten Cianjur. Saya nggak pikir kalau Cianjur tidak ada PKBM sebesar ini. Saya yakin PKBM Cianjur tidak akan naik. Tapi dengan melesatnya sekarang PKBM hampir 250 lebih dan siswanya hampir 55.000, insya Allah ke depan Cianjur IPM-nya akan semakin baik. Gemerlap hias kota, malam tak kunjung 7 sampai 18 tahun ya. Hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Bidang Audit Cianjur.
apa yang kami risaukan, apa yang kami khawatirkan pada pembukaan tersebut alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baligo terbuka secara sempurna, juga terakhir dinyalakan kembang api berwarna-warni. Alhamdulillah itu sangat membahagiakan sekali, membahagiakan hati kami. Lega rasanya, terbayar semua. 2 minggu ke belakang kita sudah betul-betul mempersiapkan, capek itu terbayar semua. Ada yang satu menarik bahwa dalam memberikan sambutan itu ternyata suasana ceria itu dimunculkan oleh Bapak kita, di mana pada waktu itu ada kuis-kuis yang langsung bersentuhan dengan warga belajar. Dan kuisnya itu adalah sifatnya edukatif. Di sana digali tentang bagaimana IPM Cianjur, bagaimana pengetahuan warga belajar tentang program pemerintah Kabupaten Cianjur. Dan yang lucunya itu semua antusias, dari ibu-ibu, dari remaja sampai anak-anak itu semua ingin menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Bupati. Dan lucunya itu pertanyaan ada yang benar dijawab, ada yang salah, bahkan ada yang selengean menjawabnya. Tapi itulah ciri khas dari PKBM dengan keberagaman usianya, dengan keberagaman pengetahuannya, itu artinya ditampilkan. Dan yang cukup salut yang perlu disampaikan, Pak Bupati itu sangat mengapresiasi baik masalah jawaban itu atau salah atau benar, itu di sana disambut dengan baik, tidak ada istilah menyepelekan, tidak ada, sehingga mereka yang menjawab juga tidak ada beban. Pada waktu itu hubungan emosional antara Pak Bupati dengan warga belajar, dengan tutor, dengan semua pihak terjalin dengan erat. Alhamdulillah, terima kasih. Kegiatan yang kita rencanakan tentunya sesuai dengan yang kita harapkan semua. Kala luang mulai terbuka, namun luang terus menyempit. Rumahku, saudaraku, tegar. Mendung sudah senyummu, iringi jalannya waktu, bersandar melamun panjang, melawan pekatnya rindu. Mengulur tawar waktumu, malaikat memandang sepi. Kau coba menunggu, harapmu nan datang. Gempa. Sampai-sampai minuman yang disimpan kemudian yang kita pegang juga pada waktu itu jatuh dengan itu. Kemudian kita berdiri semua.
Dan pada waktu berdiri juga itu ternyata getaran itu semakin besar, sampai posisi pada waktu itu saya lihat bergoyang, ada yang pegang sama besi, ada yang pegang ke pohon. Karena pada waktu itu saya lihat dengan mata kepala sendiri, ternyata itu yang namanya pohon dengan gemuruh sampai, nah posisi pohon itu sampai begitu. Kemudian saya lihat posisi tanah pada waktu itu, tanah nggak biasa lah, lama sekali pada waktu begini posisinya. Akhirnya pada waktu gempa saya berpikir, oh ya Allah, bahwa kalau ini misalnya dibalikan ini bumi, yang kita mati. Saking tingginya itu goyangan gempa itu, lari pun saya sampai susah gitu. Setelah kejadian saya lari ke sebelah sana dan ternyata banyak di situ juga yang sudah kumpul, termasuk kru dari rekan-rekan kami juga, bagian media ada di situ. Sarua saya yang ngumpul di situ, barijeng Parias. Orang lain pada ribut ke Haranap, nama ke Haranap, ibu mana sih kita teleponan, mesenan deh, mesen konsumsi 70 yang belum, jadi mau pesan, maka kata Kang Dedan seperti ini. Ibu batu macam lompatan nari udah di luhur kayaknya kalau kata teleponan mesin konsumsi. Ya tuh bagaimana ya, karena memang pada saat itu sebelum memesan konsumsi lagi ada kabar buruk, tapi kabar buruknya memang masih belum jelas pada saat itu ya. Berarti kan memang harus tanggung jawab ya, kami sebagai panitia, saya langsung pesan dari sebagainya. Sedih campur marut melihat peserta yang happy, yang tadinya bercanda, bersukaria, drastis mereka berhamburan berlarian karena merasakan goncangan yang sangat besar. Waktu itu setelah beres getaran pertama, tiba-tiba saya menerima telepon. Terlihat di telepon saya ternyata Opik itu operator di PKB Mandiri. Ketika diangkat, di telepon itu dia menangis dan dialognya dia menceritakan bahwa Kang, dia sambil nangis, Kang tunggu Kang Uje hari ini Kang Uje terkubur di Sate Sinta. Setelah itu sinyal sudah susah. Dan ketika itu saya berbicara ke Pak Kang Uje ayah di Sate Sinta Pak. Saya tidak tahu apa Uje masuk Uje itu. Karena pada waktu itu setelah mendengar ada telepon Uje, Kang Wani bilang, Pak Uje Pak, kunaon, Pak Uje. Karena situasinya pada waktu itu chaos dan saya tidak tahu apa yang dibicarakan di telepon itu, Kang Wani langsung pergi dengan abang. Pada waktu itu saya lihatlah dengan abang ke bawah. Kemudian saya lihat sekitar, kemudian saya tanya ke yang itu. Pada waktu itu serentak yang namanya perkemahan yang dari atas itu serta-merta langsung membawa rangsel, membawa peralatan. Mereka bilang, Pak, WC-nya jatuh, Pak, jembatannya jatuh. Semua melewati di depan saya. Dan mereka semua pada waktu itu ingin pulang dengan segera karena prinsipnya adalah ingin menyelamatkan diri. Dan waktu itu saya nunggu lama untuk bisa bagaimana kita bisa nyampe ke tempat Sate Sinta. Alhamdulillah waktu itu ada ojek, saya naik ojek sama Kang Dedang. Saya tuh naik, jadi kita bertiga naik ojek itu. Nah, saya lurus jalan ke bawah, di sela-sela di perjalanan itu sangat ngeri sekali. Ternyata saya waktu di lapangan itu tidak tertahu apa yang terjadi yang sebenarnya gempa itu berekses apa. Wah, ternyata bangunan di sepanjang jalan menuju
Kampung Saronge sampai ke Jenaya itu banyak yang rusak, banyak yang tertimpa bangunan. Tidak lama kemudian akhirnya di belakang ada Ayut. Ayut itu sama juga dia itu pengurus PKBM Mitra Mandiri. Nah, jadi kita sama-sama 2 motor berangkat ke lokasi Sate Sinta di bawah. Dan ternyata ketika sudah sampai itu angkutan di sana itu sepi. Nah, akhirnya ada yang putar balik lagi arah. Saya pikir waktu itu jembatan yang putus. Nah, terus ada tiang listrik yang ke bawah kabel dan akhirnya saya memutuskan untuk lewat aja motor. Meski waktu itu agak takut juga gitu. Akhirnya 2 motor kita itu sampai ke titik di mana ternyata longsor itu terjadi, yaitu di dekat Sate Sinta. Saya mengambil keputusan sementara pada waktu itu bahwa untuk menahan dulu mereka semua di sana karena kita tidak tahu yang di depan kita itu, di depan perkemahan itu apa yang terjadi. Sampai saat itu belum ada berita apa-apa. Nah, kemudian setelah kita menenangkan mereka, kita berembuk dengan Pak Sekdis, ini bagaimana solusinya? Karena tetap pada waktu itu suasananya sangat mencekam. Saya turun, kemudian waktu itu ternyata masih belum ada petugas sama sekali. Hanya masyarakat saja di sana yang mengevakuasi seadanya. Dan kebetulan pada waktu itu juga saya masih bisa melihat ada beberapa yang selamat terevakuasi. Itu tubuhnya itu penuh tanah dan sebagainya, alhamdulillah. Cuman waktu itu masyarakat memang seperti parno untuk bisa masuk ke gedung atau ke ruangan bangunan. Kenapa? Takut ada gempa susulan. Jadi di waktu itu ketika saya sudah sampai di titik yang longsor itu, saya memastikan dengan Ayut itu bahwa Kang Uje waktu itu aman. Dan ternyata ketika dilihat ada mobil putih yang paling kanan terlihat dan itu tidak, alhamdulillah mobil itu tidak terkubur oleh tanah dan ada pohon yang memang ada di atasnya. Nah, ketika kami mengecek dan Ayut memastikan, Kang, itu leres, itu mobil anu di tungganganku Kang Uje jeung Opik. Nah, saya pastikan waktu itu, Yud, cek atuh. Nah, kemudian kita pastikan buka mobil sama Ayut, itu mobil itu di dalam keadaan baik. Artinya tidak ada kerusakan yang bisa menusuk ke dalam. Tidak ada barang yang masuk ke dalam mobil. Dan ketika itu Opik yang nelpon saya dan Kang Uje itu tidak nampak di sekitar itu waktu itu. Ketika sudah kami ambil sama Ayut kunci dan STNK-nya, kita akhirnya berasumsi waktu itu. Mudah-mudahan Kang Uje ada dalam keadaan selamat. Dan mudah-mudahan sekarang dia dievakuasi, ada yang evakuasi ke rumah sakit. Nah, melihat situasi yang cukup chaos pada waktu itu, akhirnya kita sudah menahan sampai sore lah. Sampai sore kita kumpulkan, kita membuat sebuah keputusan bahwa setelah melihat situasi, akhirnya diputuskan bahwa kita membagi siapa yang sudah siap untuk kembali ke tempat asalnya, kita kembalikan. Tapi bagi warga belajar atau peserta camping Saronge pada waktu itu yang memang belum siap secara mental, fisik, kemudian dari transportasi segala macamnya, kita tahan dulu di sana sambil kita memikirkan langkah-langkah yang bagus untuk diambil ke depannya bagaimana. Dengan tanpa basa-basi akhirnya kita memutuskan untuk berangkat lagi ke atas. Dan yang terjadi di perjalanan itu sangat chaos sekali. Sangat chaos sekali. Listrik mati, sinyal tidak ada, kemudian mobil sangat macet dan komunikasi sangat sulit. Saya berupaya untuk memberitahukan kepada Pak Kabid waktu itu, Pak, Kang Uje di mobil tidak ada dan mudah-mudahan Pak Uje ada di rumah sakit karena kalau melihat kondisi mobil alhamdulillah baik. Mudah-mudahan seperti itu. Itu meski memang agak delay sampainya karena sinyal tidak ada, listrik mati. Dan kemudian saya sama Kang Dedang naik angkot
Sampailah ke rumah sakit Cimacan, waktu itu situasi sangat chaos, riuh dengan tangis, kemudian banyak tim relawan, dan waktu itu rumah sakit Cimacan pun membuka tenda-tenda di luar ya, karena memang sudah tidak terevakuasi di dalam semua ya, yang tangis dan sebagainya. Memang kebanyakan hampir terkena banyak luka-luka di kepala ya. Dan saya berusaha sama Kang Dedang itu untuk mencari tahu, mudah-mudahan Opik dan Kang Uje itu ada di rumah sakit Cimacan. Karena saya berpikir tidak mungkin ini ke rumah sakit Sayang, karena terhalang. Saya pikir di sini. Dan sampai 4:30 sore kita cari itu tidak ada di ruang IGD atau ruang perawatan. Akhirnya kita memutuskan berdua untuk kembali lagi ke Sarongge. Tidak lama kemudian muncullah ada WA yang masuk ke Kang Dedang. Ada sinyal waktu itu. Dan ketika dibuka waktu itu dalam pesannya itu ada di ruang jenazah yang bernama Ujang Supriyatna, dan itu dibuktikan ditegaskan dengan dipotokannya SIM. Tahu kabar Kang Uje itu dari Kang Wandi, karena Kang Wandi mengirimkan PN bahwa Kang Uje itu memang turun ke bawah. Saya tidak tahu, dan bilangnya begini, rekan-rekan tolong keluar dari ruangan apabila misalkan ada di saung, karena Kang Uje katanya kecelakaan di saat Sinta. Pada saat itu HP saya memang mati karena lowbat. Karena dari pagi saya lupa untuk ngecas, dan pada saat itu memang ketua telepon terus karena memang ada pengeluaran dan sebagainya, karena memang saya mungkin sakit tangan ya, kalau tidak ada wakil ketua, tapi mungkin langsung ke bendahara karena saya bendahara sebagai pemegang uang. Jadi pada saat itu saya tidak bisa nelpon siapa-siapa. Kenapa Kak Udi ke bawah? Kenapa? Saya tidak tahu mau apa. Ketua itu mau apa ke bawah? Udah ke Cianjur itu mau apa? Padahal kan saat itu masih acara ya, walaupun memang menjelang istirahat. Setelah pembukaan, saya sedang membawa barang dari parkiran di mobil menuju tempat tenda. Nah, pada saat saya sedang di parkiran, kemudian datang Bapak Ketua, sekaligus di sini almarhum. Sebelumnya akan menggunakan sepeda motor, namun saat itu sepeda motor tersebut sedang dipakai oleh rekannya. Kemudian almarhum ingin menggunakan kendaraan pribadinya, namun pada saat itu mobil pribadinya tidak bisa keluar dari parkiran. Nah, setelah beliau almarhum melihat saya, menanyakanlah mobil yang dibawa oleh saya. Nah, pada waktu itu saya memberikan kunci kepada beliau, namun beliau tidak tahu mobil posisinya di sebelah mana. Jadi saya tawarkanlah untuk diantar, dengan maksud diantar ke parkiran mobil. Setelah diantar ke parkiran mobil, karena di dalam mobil tersebut masih banyak barang, kemudian saya turunkan. Pas waktu saya menurunkan barang di atas mobil, almarhum langsung duduk di bangku samping pengemudi. Nah, sontak kaget saya waktu pada saat itu, ternyata tafsiran diantar itu bukan sampai ke parkiran, namun diantar ke tujuan. Beliau itu bertujuan setelah beres pembukaan, karena ditunggu oleh rekan kerjanya, yaitu dalam rangka urusan BUMDes. Nah, pada saat itu saya menanyakan tujuan akan ke bank BJB
di Cianjur. Berita yang ada pada waktu itu adalah simpang siur. Simpang siur. Ada yang menyebutkan Kang Uje selamat. Ada yang menyebutkan mobilnya tertimbun. Ada yang menyebutkan mobilnya selamat. Kemudian ada yang menyebutkan Pak Uje itu sudah dirawat di rumah sakit. Nah, berita-berita itu simpang siur. Akhirnya semua pada bertanya-tanya. Kemudian kebetulan pada waktu itu ketika sedang kita kumpul, Pak Yudi kalau tidak salah. Oh, Pak Uje sudah ketemu. Pak Uje sudah ketemu. Saya berpikir bahwa sudah ketemu itu sudah dirawat. Sudah dirawat. Kemudian saya langsung dengan Pak Sekdis, dengan yang lainnya, menuju ke sumber informasi yaitu yang ada di gerbang camping Saronge. Nah, setelah berkumpul, ternyata yang pertama saya dengar, Pak Uje meninggal. Pada waktu itu terjadi gempa, namun saya tidak menyadari bahwa itu ternyata bencana gempa bumi. Yang saya rasakan pada saat itu ban seperti kempes, seperti meledaklah ban. Jadi agak geol gitu mobil. Nah, karena momentumnya sangat cepat, hitungannya bisa jadi hitungan detik. Jadi setelah saya merasakan ban seperti kempes, kemudian tidak lama orang-orang berlarian dari arah Cianjur. Dan tidak lama ada batu yang menghantam kaca depan bagian kursi penumpang sebelah supir. Sontak saya kaget dan menyangka bahwa batu tersebut adalah ada yang melempar dari luar, karena di luar banyak orang yang berlarian. Jadi saya menyangka itu ada yang tawuran. Namun tidak lama setelah itu, karena kejadiannya cepat, hitungannya detik, saya akan keluar gitu. Jadi saya memperlambat laju mobil, karena saya akan berniat turun, karena untuk mengecek situasi di sekitar. Namun setelah itu, di depan pandangan itu ada, kalau tidak salah, mobil angkot jurusan Cianjur Cipanas berwarna biru. Kemudian di depannya ada mobil minibus. Pada saat itu saya melihatnya warna hitam di depan angkot tersebut. Jadi sontak saya keluar tanpa melihat di samping. Jadi dengan responnya, dengan insting ketika melihat kendaraan di luar terkena longsoran, saya buru-buru. Jadi ditambah tadi saya memang berniat untuk turun mengecek situasi, di depan sudah ada mobil yang terhantam oleh material longsor di depan. Namun sebelum saya keluar dari mobil, kaki baru menginjak, longsoran sudah sudah menghantam kami. Nah, pada waktu itu saya terhantam material longsor itu di bagian kaki, kemudian ditambah dengan runtuhan pohon. Namun alhamdulillah saya hanya di bagian ujung, dahan ranting, hanya terbanting saja. Kemudian saya jatuh dengan posisi terkelungkup waktu itu. Namun saya alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah, karena saya ingat anak saya yang di rumah. Seketika terbayang anak saya yang masih 1 tahun 3 bulan.
saya dapat lagi tenaga untuk bangkit setelah terpelanting dari pohon. Dan akibat dari kejadian waktu pas itu, tangan sikut saya luka-luka lumayan dalam. Kemudian kaki-kaki juga ada luka terbuka dengan luka lebam dan bengkak ternyata. Setelah lamanya, alhamdulillah saya masih sadar. Kemudian saya ingat handphone masih dipegang. Jadi pas waktu saat itu saya menelpon rekan saya sesama PKBM, operator dari PKBM Harapan Bangsa atas nama Rustam Effendi. Saya langsung mengabari bahwa almarhum terkubur, tolong cepat ke sini, tolong. Nah, setelah itu saya ingat, langsung respon saya ingat salah satu sesepuh saya yang dituakan oleh saya juga. Saya langsung menelpon Kang Wandi juga dan mengatakan sama seperti tadi, saya minta tolong. Sembari saya menangis, panik, ketakutan, karena pada saat itu saya sudah dilarang di lokasi karena material longsor susulan takutnya kembali terjadi. Jadi saya menelpon ke Kang Wandi, Kang, Bapak terkubur. Sama tadi seperti ke Kang Rustam bilang, dan yang ditelepon langsung meluncur dari lokasi Sarongge ke lokasi longsoran Palalangon di dekat Sate Sinta. Sampailah diantar sama Kang Ramdan ke lokasi, saya bertemu Pak Sekdis, Pak Kabid, dan akhirnya ternyata berita meninggalnya Kang Uji itu sudah sampai di teman-teman. Ada yang di grup saya laporkan bahwa saya sudah semaksimal mungkin mencari almarhum, dan akhirnya kita memutuskan untuk bisa nanti ke ruang jenazah. Dan untuk kawan-kawan di PKBM dan SKB, untuk Kang Wandi, Pak Eris, Kang Ari, Bu Epi, dan seluruh panitia yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, dunia memang kadang sepi dan tak masuk akal. Berpeganganlah erat-erat kalian yang pegang pada tujuannya. Tapi biarkan semua yang terjadi di perjalanan mengambil tempatnya masing-masing. Waktu itu saya sampai ke Pak Kabid dan Pak Sekdis menanyakan, Kang gimana kabarnya? Pak Uje, Pak, waktu itu sudah ada kabar Pak, sudah ada ruang jenazah, dan akhirnya kita berembuk waktu itu untuk memutuskan apakah kegiatan ini berlanjut atau tidak. Dan karena ini memang force majeure, kemudian juga ini alam, ini Tuhan yang berkehendak, akhirnya memutuskan Pak Kabid dan Pak Sekdis Pak Kasih waktu itu untuk kegiatan ini diakhiri. Dan semua sepakat yang bisa pulang waktu itu pulang sore itu, dan yang belum ternyata masih tunggu masih dievakuasi di tempat-tempat tenda yang ada di lapangan. Dan waktu itu kita sepakat, Pak, ini kita harus antar jenazah ke keluarganya. Dan waktu itu sekira jam 8 itu berangkat ke rumah sakit Cimacan ke ruang jenazah. Ternyata kabar dari pihak rumah sakit, jenazah sudah ada yang mengambil keluarganya. Saya berkabar juga ke keluarga di sana by phone. Ternyata alhamdulillah waktu itu almarhum itu sudah sampai sekitar jam 10 malam. Dan Pak Kabid, kemudian Pak Sekdis, Pak Kasih memutuskan untuk pulang. Dan waktu itu saya diberikan tugas oleh Pak Kabid dan Pak Kasih untuk mengevakuasi semua peserta yang masih ada di Sarongge untuk dipastikan semua selamat dan pulang. Setelah sejenak kita merenung dan kita berdoa pada waktu itu, berdoa bersama-sama. Kita bagi dua tim. Kang Wani bersama rekan-rekan itu saya perintahkan untuk mengakomodir
rekan-rekan kita yang belum pulang, mengkondisikan keselamatannya segala macamnya. Kemudian kita yang dari dinas, kita pulang menuju Cikalong untuk mempersiapkan dan mendata, kemudian merencanakan langkah-langkah selanjutnya agar penanganan masalah gempa di Cianjur khususnya yang terimbas di PKBM itu secara cepat, tepat dan akurat akan terdata untuk dilaporkan untuk ditindaklanjuti bagaimana penanganan ke depannya. Yang tak pernah aku dengarkan. Bagaikan jiwa yang terpisah, mati enggan hidup pun susah. Jiwanya telah lama direnggut waktu. Katanya hatiku telah lama terbelah, bagai jangkang kosong terpisah. Ragaku ada di sini, tapi hatiku bersamamu. Bukan maaf yang ku minta, tapi peluk yang ku lupa. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia. Dalam diam kan ku bawa mentara. Setidaknya ada cerita di mana ada kamu dalamnya. Ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia. Dalam diam kan ku bawa, dalam diam kan ku bawa, dalam diam kan ku bawa mentara.
Akang, tak banyak memoriku tentang Akang. Maka saya biarkan hitam semua layarnya. Bukan dalam rangka dendam, tapi sebagai pernyataan bahwa yang kosong harus diisi ingatan indah ke depannya. Untuk yang sudah berlalu, saya sudah memaafkan Akang. Walau tak terucap, nama Akang akan selalu kubawa. Anda. Yang ku lupa ini cerita tentang rumah yang berbeda dan berjarak jauh, hanya tersentuh dalam jarak doa. Ada hati yang ku jaga, namamu jadi rahasia, dalam diam kan ku bawa mentari.